Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 3 chapter 1545 chapter 1545 Klan Naga. Qiangu Sangting sudah dalam keadaan koma selama lebih dari 1 jam. Menurut diagnosis Master Jiwa tipe pemulihan, penyebab utama dari ini adalah keadaan pikirannya. Luka fisiknya tidak terlalu parah, dan sebagian besar kekuatan dari Kaisar Naga Cut milik Tang Wulin diblokir oleh Qiangu Dongfeng. Hanya sedikit yang menembus kulitnya, dan bagaimanapun juga dia adalah judul Douluo. Pertahanannya sendiri seharusnya memadai. Qiangu Dongfeng sedang terburu-buru untuk mengurus banyak hal lain, jadi Gu Yuena tetap mengawasi perawatan Qiangu Sangting. Hatinya merasa tidak nyaman. Ruang waktu terlarang, Dragon Emperor Cut sangat kuat, tapi 1000 naga terbang, sebuah domain dengan diameter lebih dari 100 meter yang benar-benar mengejutkannya. Itu berasal dari pengakuan klan naga. Dia telah melihat gelang di pergelangan tangan Tang Wulin sebelumnya, tetapi dia tidak tahu bahwa rasa hormat seperti itu terkandung di dalam gelang itu. Dia akhirnya mengerti alasan Tang Wulin diberi gelang ini setelah melihat penglihatan dari konkretisasi pikiran. Dia telah menemukan apa yang dilakukan Tang Wulin ketika dia menghilang selama 1000 hari dan malam bertahun-tahun yang lalu. Bagaimanapun, manusia bukanlah anggota klan naga, bahkan jika dia memiliki garis darah Raja Naga Emas. Meski begitu, dia berhasil mengubur semua tulang naga di kuburan klan naga hanya menggunakan darah, keringat, dan air matanya sendiri, memungkinkan mereka untuk akhirnya beristirahat dengan damai. Dia masih bisa mengingat dengan jelas bahwa seluruh lembah naga tidak stabil pada saat itu. Dia menolak untuk menghadapinya saat itu, jadi dia meninggalkan tempat itu dengan terburu-buru. Setelah itu, dia sibuk menangani segala macam urusan. Dia tetap hilang selama total 3 tahun dan lebih dari 1000 hari. Sepanjang waktu itu, tidak ada jejaknya, dan dia tidak mampu membuka kembali jalan ke lembah naga. Jadi, ternyata dia sudah ada sejak lama. Dia diam-diam mengubur sisa-sisa seluruh klan naga. Kebaikan yang dia tunjukkan kepada klan naga tidak bisa dijelaskan dengan beberapa kata sederhana. Dia jauh dari kekuatan pada saat itu, dan umur manusia terbatas. 100 tahun dianggap sebagai tahun maksimum untuk manusia biasa. Namun, dia telah menggunakan 3% dari hidupnya, menahan kesepian dan kesedihan, sambil bersusah payah mengubur lebih dari 1000 naga raksasa di sana. Terlebih lagi, 3% dari hidupnya yang akan menjadi periode penting di masa mudanya. Tidak heran basis kultivasi kekuatan jiwanya tidak meningkat banyak ketika dia kembali setelah sekian lama. Dia telah mencurahkan seluruh energinya untuk tugas ini. Sentimen ramah yang dipenuhi dengan rasa syukur diringkas menjadi gelang itu oleh jiwa naga dari klan naga. Itu seperti jimat pelindungnya. Tidak ada klan naga lain yang diizinkan untuk menyinggung perasaannya termasuk naga jahat hancur. Ini karena dia adalah dermawan besar dari klan naga. Ide kompleks terbentuk di benaknya, tetapi dia tampak sangat tenang di permukaan. Tiba-tiba, dia mendengar suara batuk yang agak serak. Qiangu Sangting membuka matanya dengan sedikit kebingungan saat dia berbaring di tempat tidur. Hal pertama yang dia lihat adalah Gu Yuena. Kenangan membanjiri kembali otaknya dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda kegelisahan. Gu Yuena dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan dan tiba di sisinya. Dia membisikkan sesuatu dengan lembut ke telinganya. Qiangu Sangting tertegun sejenak sebelum emosinya tenang. Betulkah? Nana, maafkan aku. Saya tidak berguna. Saya sudah kalah. Itu semua salahku. Qiangu Sangting memejamkan mata karena sedih. Jangan terlalu memikirkan itu. Istirahat dan pulihkan dulu. Saya akan menangani masalah lainnya. Saya juga tidak ingin kakek khawatir. Tidak apa-apa, item tersebut telah dihancurkan. Tidak apa-apa selama kamu baik-baik saja. Suara lembut Gu Yuena sepertinya memiliki pesona khasnya sendiri. Saat dia mendengarkan suaranya, ekspresi Qiangu Sangting secara bertahap berubah menjadi lebih tenang. Nana, kamu luar biasa. Jangan bicara, istirahat dulu, kata Gu Yuena lembut. Qiangu Dongfeng berdiri di dekat pintu dan melihat kedua orang di dalam ruangan itu. Dia sedikit mengernyit, tetapi tatapannya tampak cukup santai. Dia merasa sangat senang dengan sikap Gu Yuena, tetapi kehilangan medali penghisap jiwa merupakan pukulan berat bagi klan. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa membenarkan ini kepada leluhur klan setelah kehilangannya dalam festival Just for Aspause dari semua hal. Awan dan kabut, itu semua awan dan kabut membentang sejauh mata memandang di sekelilingnya.
Di dalam awan dan kabut, naga raksasa melaju di langit, memproyeksikan bentangan lampu warna-warni. Mereka meraung gembira dan mengelilinginya seolah-olah mereka bersorak kegirangan. Sementara itu, Tanggulin sedang mengambang di awan. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa sampai di sana, tapi semuanya terasa begitu nyata. Tempat apa ini? Tiba-tiba, naga emas raksasa muncul di bawah tubuhnya. Sebelum dia bisa bereaksi, naga besar itu, yang panjangnya lebih dari 1000 meter, telah mendorong Tanggulin ke atas, menempatkannya di atas kepalanya. Raungan naga nyaring meledak dari mulutnya dan membimbing naga di sekitarnya untuk terbang ke sisi mereka. Naga-naga itu bergegas ke depan dan berseru dengan gembira. Terima kasih telah mengizinkan kami beristirahat dengan damai. Terima kasih telah menanam benih untuk klan naga. Terima kasih, sesepuh klan kami dan dewa naga kami. Kesadaran melonjak ke dalam pikiran Tanggulin saat ini. Segera setelah itu, ribuan emosi melonjak ke dalam hatinya. Sejumlah besar informasi tiba-tiba melonjak ke dalam pikirannya membuatnya merasa kepalanya akan meledak sekaligus. Untungnya, dia memiliki kekuatan spiritual yang besar. Setelah mengambil waktu sejenak untuk beradaptasi, dia mulai membentuk beberapa pemikiran. Ini adalah lembah naga. Dia akhirnya menemukan dari mana naga raksasa di depan matanya berasal. Pada basis kultivasi spiritual konkretisasi pikirannya, dia sudah tidak mampu bermimpi lagi. Faktanya, setiap mimpi yang dimilikinya akan menjadi proyeksi realitas seperti pemandangan yang ada di depan matanya sekarang. Gelang di pergelangan tangannya dikenal sebagai air mata Dewa Naga oleh para naga raksasa ini. Itu adalah senjata suci yang ditinggalkan oleh Dewa Naga sejak lama tetapi tidak diringkas dari anggota klan naga ini. Berabad-abad yang lalu, sisa-sisa Dewa Naga telah ditinggalkan di lembah naga. Sisa-sisa berisi roh Dewa Naga dan roh inilah yang telah menjaga seluruh kuburan klan naga selama ini dan memberi makan tulang naga di sana, berharap bahwa suatu hari di masa depan, klan naga dapat bangkit kembali. Namun, roh Dewa Naga telah dibawa pergi oleh seseorang dengan aura Dewa Naga saat Tanggulin pergi ke lembah naga. Tanggulin adalah satu-satunya orang dengan aura Dewa Naga pada saat itu. Tanpa roh Dewa Naga, seluruh kuburan klan naga bisa runtuh kapan saja. Itu adalah aura Dewa Naga dari tubuh Tanggulin yang menstabilkan seluruh plane pada saat itu. Hanya karena dia ada di sana, plane kuburan Dragon Clan belum runtuh saat itu. Dia kemudian menghabiskan lebih dari 3 tahun di dalam kuburan klan naga dan mengubur semua tulang naga di sana. Tanah di kuburan berisi energi bergizi dari roh Dewa Naga. Setiap tulang naga yang dikubur mirip dengan benih yang ditanam di tanah. Itu memberi mereka kesempatan untuk mempertahankan spiritualitas mereka. Pada saat yang sama, aura Dewa Naga dari tubuh Tanggulin semakin tebal setelah terus-menerus menyerap jiwa naga, sementara tulang naga di kuburan berhenti menyerap roh Dewa Naga di udara setelah dikubur ke dalam tanah. Akibatnya, seluruh plane berangsur-angsur menjadi stabil selama 3 tahun yang telah berlalu. Akhirnya, plane itu selamat. Meskipun Tanggulin melakukannya secara tidak sengaja, upayanya telah menyelamatkan kuburan klan naga. Setelah bertahun-tahun diinkubasi, spiritualitas tulang naga di dalam kuburan berangsur-angsur pulih kembali. Mereka mengandalkan air mata Dewa Naga untuk akhirnya terhubung dengan Tanggulin. Ini juga karena basis kultivasi spiritual Tanggulin telah mencapai titik konkretisasi pikiran. Tanpa itu, dia tidak mungkin bisa terhubung. Kekuatan domain sebelumnya berasal dari proyeksi kuburan klan naga. Naga emas raksasa yang membawa Tanggulin di kepalanya adalah salah satu dari 9 putra Dewa Naga, Raja Naga Cahaya. Memang, itu adalah putra Dewa Naga yang paling kuat. Roh naga Raja Naga Cahaya dipertahankan dengan sempurna. Dia memberitahu Tanggulin bahwa dia bisa merasakan aura Dewa Naga dari tubuh Tanggulin semakin tebal. Jika Tanggulin dapat menemukan siapapun yang mengambil roh Dewa Naga suatu hari nanti, Tanggulin harus mengambil kembali roh Dewa Naga dan menyatu dengan aura orang itu. Ini mungkin bisa membangkitkan seluruh klan naga. Untuk bagian mereka, mereka bersedia membantu Tanggulin kapan saja selama proses ini melalui air mata Dewa Naga. Mereka sedang menunggu hari di mana klan naga dapat dibangkitkan. Jadi begitulah adanya. Tapi, jika klan naga dibangkitkan, akankah kau tetap berada di plane kecil tempat kuburan klan naga berada atau kau akan kembali ke benua Doluo sekali lagi? Tanya Tanggulin. Raja Naga Cahaya berkata, saya memahami kekhawatiran Anda dan saya dapat merasakan pikiran Anda juga. Anda seorang manusia. Meskipun saya tidak tahu mengapa ada aura Dewa Naga di tubuh Anda, saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak perlu khawatir tentang itu. Klan naga kami adalah kekuatan tempur utama yang berperang dengan para dewa ribuan tahun yang lalu.
Para dewa memandang rendah kami sebagai binatang buas yang menghasilkan pertempuran itu. Sekarang, alam dewa sudah tidak ada lagi, dan kami juga telah kehilangan kepemimpinan dewa naga kami. Kami bukan lagi binatang dewa dari alam ilahi, jadi kami hanya anggota biasa dari klan naga. Kehadiran kita tidak akan mempengaruhi umat manusia meskipun kita ingin kembali ke alam utama. Selain itu, kami tidak suka plane utama yang kehilangan sumber kehidupannya. Tang Wulin tertegun sejenak. Kalian semua bisa merasakan menipisnya kekuatan hidup di plane utama juga. Soul Land 3 Chapter 1546. Chapter 1546 Permintaan Raja Naga. Raja Naga Cahaya menghela nafas. Tentu saja, kami bisa merasakannya. Bidang kecil kuburan klan naga hanya dapat ada dengan bergantung pada bidang utama, jadi kami dapat dengan jelas merasakan perubahan pada bidang utama. Meskipun klan naga kita bukan ras binatang dewa yang kuat lagi, masih akan ada sejumlah kekuatan dewa dari masa lalu di dalam diri kita jika kita dapat dibangkitkan sepenuhnya. Kita akan melintasi luar angkasa untuk mencari planet di bidang utama yang cocok untuk kelangsungan hidup kita. Kami akan hidup dan berkembang biak di sana, jauh dari umat manusia. Kata-katanya membuat Tang Wulin lega. Klan naga sangat kuat. Jika mereka benar-benar dibangkitkan di benua Douluo, itu mungkin akan memulai beberapa masalah. Bahkan jika klan naga tidak memandang manusia dengan kebencian, mereka masihlah makhluk jiwa dalam arti tertentu. Bisakah manusia menahan diri untuk tidak mendekati makhluk-makhluk ini? Setiap bagian dari naga sangat dicari oleh umat manusia. Baik, jika saya pernah memiliki kesempatan untuk bertemu dengan orang yang Anda sebutkan, saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membangkitkan Anda semua. Tapi bagaimana cara mencari orang itu? Tang Wulin tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Raja Naga Cahaya berkata, kamu akan bisa merasakannya. Ketika kemampuan Anda telah berkembang semaksimal mungkin di dunia ini, Anda akan dapat merasakannya. Anda tidak terlalu jauh dari hari itu. Kami telah menunggu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jadi kami tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Makam Anda, terima kasih atas semua yang Anda lakukan untuk kami. Anda adalah dermawan dari seluruh klan naga. Setiap kali air mata Dewa Naga digunakan, Anda akan memanggil plane kecil tempat kita berada. Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan kekuatan spiritual Anda. Semakin besar kekuatan spiritual Anda, semakin intens panggilan Anda untuk kami. Anda akan dapat membuka lorong spasial dengan lebih baik, memungkinkan kami mengirimkan lebih banyak kekuatan untuk membantu Anda. Setiap kali air mata Dewa Naga digunakan, ia perlu menyerap energi asal selama 7 hari untuk memulihkan diri. Tang Wulin bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah Anda berbicara tentang domain itu? Raja Naga Cahaya menjawab, itu bukan domain tapi arai pemanggilan untuk Dewa Naga. Di masa lalu, Dewa Naga menggunakannya untuk memanggil pasukan tempur. Hasilnya, Anda dapat mencoba menggunakannya dan berkomunikasi dengan kami jika kekuatan spiritual Anda cukup besar. Tentu, kami akan mencoba yang terbaik untuk memproyeksikan kekuatan kami untuk membantu Anda. Tang Wulin tercerahkan. Terima kasih, Raja Naga Cahaya. Gambar bercahaya berubah dan segala sesuatu di sekitar mulai memudar. Raja Naga Cahaya menoleh dan menatap Tang Wulin dengan dalam. Permukaan tubuhnya yang besar, sisik, tendon, dan ototnya mulai menghilang. Itu berubah menjadi kerangka emas yang sangat besar hanya dalam waktu singkat. Dia mengangguk pada Tang Wulin. Dengan kilatan cahaya keemasan yang tiba-tiba, semua yang ada di sekitar lenyap tanpa bekas. Tang Wulin merasakan tubuhnya bergetar. Dia membuka matanya dan menemukan bahwa dia masih di kamarnya. Rasa lelah yang dia rasakan di tubuh dan jiwanya telah hilang. Masih ada banyak informasi yang tersisa di benaknya. Dia mencoba mengumpulkan pikirannya, dan secara bertahap, dia mulai membentuk beberapa ide. Dia menghembuskan nafas panjang. Tang Wulin berdiri dan berjalan ke jendela. Hari sudah fajar, dan langit berubah cerah di kejauhan. Itu adalah waktu terbaik untuk mengembangkan mata iblis ungu miliknya. Matanya berkilauan saat pancaran mata setan ungu beredar di dalamnya. Bibir Tang Wulin tersenyum tipis. Sementara Tang Wulin berada di kamarnya, terlibat dengan pengumpulan naga dalam mimpinya, seluruh benua Douluo telah mendidih. Kompetisi menjadi vokal poin dari setiap diskusi. Pertandingan itu benar-benar terlalu seru, dipenuhi dengan banyak liku-liku, terutama serangan terakhir dari Tang Wulin. Bahkan dengan segala yang mereka miliki, sudah terlambat bagi Pagoda Roh untuk mendinginkan semuanya. Bagaimanapun, Pagoda Roh belum memperluas kendali atas semua parlemen dan media.
Adegan di mana Kaisar Naga Potong Tanggulin melukai Qiangu Dongfeng telah diputar ulang berkali-kali dalam gerakan lambat dan dianalisis berulang kali. Orang-orang dikejutkan oleh hasilnya, karena serangan itu sebanding dengan yang dimiliki Feng Hao Douluo peringkat limit Douluo. Berapa usia terdaftar Yulong Yue? Tidak perlu bertanya karena orang bisa mengatakan bahwa dia jelas berusia kurang dari 30 tahun. Dia sudah mampu menyakiti Master Pagoda Roh Pagoda meskipun berusia kurang dari 30 tahun. Meskipun insiden itu terjadi secara tidak terduga pada saat itu dan Qiangu Dongfeng tidak mengenakan baju perangnya, itu adalah pencapaian yang bisa dibanggakan oleh Tanggulin. Di sisi lain, orang-orang mulai mengatakan bahwa kontestan lain di festival Just for Us Pause hanya akan melakukan gerakan pada saat ini. Satu-satunya yang bisa disambut oleh Putri Naga Perak adalah Yulong Yue sendiri. Mungkin karena julukan Putri Naga Perak, beberapa orang usil bahkan datang dengan gelar Pangeran Naga Dewa untuk Yulong Yue. Ia langsung menjadi puncak acara. Dalam satu malam, nama Yulong Yue sudah dikenal di setiap rumah tangga. Sulit untuk mengatakan seberapa parah pagoda jiwa yang babak belur sebagai akibat dari insiden ini, tetapi festival Just for Us Pause telah menjadi lebih populer. Semua orang ingin menonton saat Pangeran Naga Dewa akhirnya berkumpul dengan Putri Naga Perak. Di sisi lain, Qiangu Sangting kini dipandang sebagai pecundang. Faktanya, pertandingan round robin yang diikuti sepertinya sudah kehilangan artinya. Meskipun masih ada berbagai Feng Hao Douluo di setiap kelompok yang naik peringkat dalam kompetisi, dan ada juga beberapa pembangkit tenaga muda, namun mereka benar-benar membosankan jika dibandingkan dengan Yulong Yue. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Dalam sekejap, festival Just for Us Pause sudah memasuki tahap terakhirnya. Babak final kompetisi berakhir dan 10 finalis terpilih. Seberapa tinggi kemungkinan Putri Naga Perak akan memilih Pangeran Naga Dewa pada akhirnya? Saya pikir itu 999,9999%. Ide khusus ini telah menjadi berita utama di semua media berita utama. Sementara itu, banyak orang, terutama media, memeras otak mereka mencoba menemukan Yulong Yue sehingga mereka bisa mewawancarainya, tapi tidak ada yang tahu di mana dia bisa berada. Faktanya, bahkan Pagoda Roh tidak memiliki berita tentang dia. Menurut penjelasan analis, hal itu wajar. Ada pepatah bahwa seseorang tidak boleh mengungkapkan kemampuan yang tersembunyi di saku seseorang. Meskipun Yulong Yue berhasil memenangkan pertandingan, dia juga telah mengekspos senjata sucinya, Golden Trident. Selain itu, ada orang yang mengira bahwa trident emas ini sangat mungkin adalah Trisula Dewa Laut milik pendiri Sekte Tang San, 20.000 tahun yang lalu. Itu adalah Trisula Dewa Laut yang pernah mendominasi seluruh benua dan bahkan alam ilahi. Bagaimana mungkin seseorang yang memiliki senjata dewa seperti itu tidak dapat diteliti? Jadi, masuk akal jika Yulong Yue menyembunyikan dirinya setelah itu. Namun, semua orang percaya bahwa dia pasti akan tampil di final festival Just for Us Pause. Bagaimanapun, Pagoda Roh berada dalam masalah besar kali ini. Orang-orang dengan mata yang tajam dapat mengetahui bahwa kemenangan Qiangu Sangting telah ditentukan sebelumnya di dalam, namun dia masih kalah telak. Saat ini, pasar sedang menyebarkan berita bahwa Pagoda Roh belum menghasilkan keuntungan, tetapi sebaliknya, kerugian mereka berlipat ganda. Wajah Qiangu Dongfeng tetap tidak menyenangkan selama periode waktu ini. Tidak peduli betapa enggannya dia menghadapi masalah ini, dia tidak berani menyembunyikan fakta bahwa medali penghisap jiwa akhirnya dihancurkan. Orang bisa membayangkan hasil dari kejadian itu bahkan tanpa melihat. Leluhur tua itu sangat marah dan hampir bersamanya. Namun, masalah itu akhirnya diselesaikan. Awalnya, Qiangu Dongfeng tampak sempurna dalam segala hal di awal festival Just for Us Pause, namun dia sedikit menjijikkan setelah membuat kesalahan yang ceroboh. Siapa yang mengira bahwa Qiangu Sangting, yang memiliki senjata ilahi, medali penghisap jiwa, akan kalah dalam persaingan. Terutama setelah dia tampaknya sudah berada di atas angin sepenuhnya pada saat itu. Yulong Yue. Saat memikirkan nama itu, pancaran dingin yang tak terkendali berkedip di mata Qiangu Dongfeng, meskipun biasanya dia terlihat murung. Mungkinkah Trisula yang dipegang di tangan Tanggulin benar-benar Trisula Dewa Laut yang legendaris milik pendiri Sekte Tang dulu? Itu tidak mungkin. Jika benar-benar ada senjata dewa seperti itu, mungkinkah Sekte Tang tidak mengambilnya kembali? Ataukah itu hanya tiruan? Namun, itu mampu menghancurkan medali penghisap jiwa dan bahkan melukainya di saat-saat terakhir itu. Qiangu Dongfeng merasa Trisula adalah senjata suci yang asli. Dia masih bisa mengingat dengan jelas kekuatan besar yang terpancar dari Dragon Emperor Cut yang bahkan berhasil meledakkannya meskipun basis kultivasinya.
Meskipun dia tidak mencurahkan semua kekuatannya saat bertahan dari serangan itu, dia adalah pembangkit tenaga dengan peringkat demigod dan peringkat di antara orang-orang paling tangguh di dunia modern. Soul Land 3 Chapter 1547. Chapter 1547, dia di sini. Orang yang bertugas melacak Yulong Yue melaporkan bahwa keberadaannya tidak diketahui. Mereka bahkan tidak bisa mengetahui di mana dia tinggal. Namun, bocah itu tidak akan meninggalkan tempat itu hidup-hidup jika dia muncul sekali lagi di festival Just for Us. Qiangu Dongfeng tidak peduli memprovokasi klan naga Tuan Listrik Biru karena potensi pertumbuhan pemuda itu benar-benar terlalu besar. Fakta bahwa anak laki-laki itu telah berhasil mencapai konkretisasi pikiran menandakan bahwa dia bisa menjadi setengah dewa di masa depan. Selain itu, jika dia bisa merebut trisula emas dari bocah itu akan menggantikan hilangnya medali penghisap jiwa di matanya. Keesokan harinya adalah akhir dari festival Just for Us, dan sudah waktunya Putri Naga Perak memilih pasangannya. Sebuah jebakan telah dipasang. Dalam beberapa hari yang singkat, Qiangu Dongfeng telah mengumpulkan sejumlah besar tenaga dengan tujuan memastikan bahwa Yulong Yue tidak dapat melarikan diri bahkan jika dia bisa terbang. Minggu Kolisem benar-benar dikelilingi oleh kerumunan orang, meskipun kebanyakan dari mereka tidak memiliki tiket masuk. Itu adalah hari terakhir festival Just for Us dan juga momen ketika Putri Naga Perak akan membuat pilihan terakhirnya. Ada layar besar yang dipasang di sekeliling luar sehingga orang bisa melihat hasilnya sekaligus bahkan jika seseorang tidak bisa masuk ke dalam kolosem. Banyak orang berharap membeli tiket masuk dengan menawarkan untuk membelinya dengan harga tinggi. Meskipun sebagian besar penonton setuju bahwa ini akan menjadi kisah cinta yang sempurna antara Pangeran Naga Dewa dan Putri Naga Perak, mereka masih ingin merasakan perasaan unik menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Pemerintah federal tidak punya pilihan selain mengirim lebih banyak tentara untuk menjaga ketertiban dan untuk memastikan bahwa tidak akan terjadi gangguan massal. Proses antri dan memasuki arena pun dimulai dengan tertib. Orang-orang mengobrol dengan bersemangat dengan teman-teman mereka saat mereka mengantri. Bagaimana menurut Anda? Akankah Putri Naga Perak bertarung melawan orang-orang itu hari ini? Menurut aturan, dia diizinkan untuk menantang 10 finalis teratas. Saya tidak tahu tentang itu. Mungkin dia akan melakukannya. Dikatakan bahwa Putri Naga Perak memiliki kemampuan yang sangat kuat juga. Tentu saja, dia tidak sekuat Pangeran Naga Ilahi. Menurut saya, tidak masalah apakah dia memilih untuk menantang atau tidak. Bagaimanapun, ketika sampai pada itu, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Pangeran Naga Dewa sangat tampan. Astaga, ya ampun, kamu seperti nimfo. Dia tidak akan menjadi milikmu, kau tahu. Bahkan dengan tiket masuk, ketika mengantri untuk memasuki kolisem, seseorang masih harus melalui pemeriksaan keamanan. Seorang pria muda mencapai ujung barisan. Dia mengenakan pakaian olahraga dengan tudung menutupi kepalanya. Tolong tunjukkan tiket masuk Anda untuk diperiksa, tanya staf itu. Ada begitu banyak orang yang mengantri, jadi tentu saja, yang terbaik adalah mereka bekerja secepat mungkin. Saya tidak punya tiket, jawab pemuda itu. Jangan main-main jika Anda tidak memiliki tiket. Pergi, bentak petugas, merasa kesal. Pemuda itu melepaskan tudungnya dan mengusap wajahnya dengan sangat lembut untuk memperlihatkan raut wajahnya yang tampan, jika agak sombong. Ah! Segera, orang-orang mulai menjerit dan berteriak di sekeliling. Itu Yulong Yue. Ya, pemuda itu memang Tang Wulin yang menyamar sebagai Yulong Yue. Dia berhasil masuk dengan begitu mudah, meskipun banyak jebakan yang dipasang untuknya di luar. Tidak ada seorang pun dari pagoda jiwa yang menemukan kehadirannya sebelum ini. Sebenarnya, dengan basis kultivasinya, bukanlah tugas yang sulit baginya untuk menyelinap ke lokasi manapun. Dia telah dilatih dengan susah payah dalam seni infiltrasi dan siluman saat dia berada di Pulau Iblis. Selain itu, kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat konkretisasi pikiran, jadi dia bahkan dapat mensimulasikan dan menyulap Fata Morgana dalam jarak tertentu sesuka hati. Jadi, tidak mudah untuk mengenalinya. Akibatnya, Qiangu Dongfeng tidak punya pilihan selain menunggu sampai festival Just for Us berakhir. Dia bisa mengawasinya dengan cermat, jadi dia tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, Qiangu Dongfeng tidak dapat menangkap Tang Wulin sebelum dia tiba di kolosem. Bolehkah aku masuk sekarang? Tang Wulin menyapa para hadirin yang gembira saat dia berbicara kepada petugas yang berdiri di depannya. Tentu, pasti. Anda bisa masuk, tentu saja. Petugas itu tersandung kata-katanya sendiri. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan bertemu Yulong Yue di sini.
Bagaimana mungkin dia tidak merasa gugup ketika salah satu Feng Hao Douluo terbesar di dunia modern berdiri tepat di depannya. Itu tidak lagi cukup hanya dengan mengatakan bahwa Yulong Yue adalah orang yang paling menonjol dari generasi muda, mengingat bahwa ia bahkan dapat melukai Qiangu Dongfeng. Dia benar-benar pembangkit tenaga elit. Dia mampu mencapai konkretisasi pikiran meskipun dia adalah judul Douluo, dan ini menunjukkan bahwa tidak ada yang menghalangi dia untuk menjadi limit Douluo di masa depan. Sudah banyak kritikus master jiwa yang mengatakan bahwa Yang Mulia Yulong Yue pasti akan mencapai peringkat limit Douluo dalam 10 tahun atau bahkan mungkin kurang. Mengambil langkah panjang saat dia berjalan, Tang Wulin memasuki Mingdu Coliseum dengan kepala terangkat tinggi, menempatkan dirinya di bidang pandang media arus utama. Rekaman langsung dari seluruh arena sudah dimulai. Tang Wulin tidak khawatir bahwa pagoda jiwa bisa menipu dia begitu dia masuk ke tempat itu. Bagaimanapun, organisasi tidak berani mengadu domba seluruh dunia. Jika tidak, reputasi yang mereka bangun dengan susah payah akan hilang bersama angin. Tang Wulin berjalan ke area peristirahatan dengan senyum di wajahnya. Begitu dia berada di dalam, orang pertama yang dia lihat adalah Lan Fauzi, saat dia berdiri di dekat pintu. Lan Fauzi tampak sangat tampan hari ini. Dia mengenakan pakaian tempur klasik, semuanya berwarna perak. Rambut panjangnya tergerai longgar di punggungnya. Meskipun dia masih mempertahankan penyamaran prianya, ada beberapa androgini dalam gayanya. "Anda di sini?" Tang Wulin menyapa Lan Fauzi sambil tersenyum. Lan Fauzi menatapnya dengan tatapan membara. "Mengapa Anda bersikeras melawan saya?" Tang Wulin berbicara dengan acuh tak acuh. "Apakah kata-katamu ada artinya? Ini adalah festival Just for Us Pause. Semua orang ada di sini untuk tujuan yang sama. Apa yang Anda maksud dengan melawan Anda? Apa yang begitu penting sehingga aku perlu memikirkanmu? Kamu." Lan Fauzi langsung dipenuhi amarah. Dia berharap bisa menamparkan bocah ini 2 kali. Untuk beberapa alasan, dia mendapati dirinya mudah marah setiap kali dia melihatnya. Kata-kata Tang Wulin jelas menyindir bahwa dia bukan laki-laki dan bahwa dia tidak memenuhi persyaratan untuk bersaing menjadi suami orang lain. Dia memelototinya dengan marah dan kemudian mengabaikannya sama sekali sesudahnya. Jika tidak, dia takut dia tidak bisa menahan diri untuk melawannya. Dia sangat kesal karena dia tahu betul bahwa dia pasti dinominasikan untuk anak lelaki yang berdiri di depannya ini. Ini yang paling membuatnya depresi. Dia menyaksikan pertempuran antara Tang Wulin dan Qiangu Sangting, dan dia dilanda ketakutan terlebih dahulu dan kemudian merasa terkejut di akhir. Tang Wulin tidak tertandingi, dan dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan memiliki begitu banyak trik di lengan bajunya. Senyum tipis muncul di wajah Tang Wulin. Dia sekali lagi menunjukkan tampang Yulong Yue yang sedikit sombong dan menemukan tempat untuk duduk sambil menunggu kedatangan momen terakhir dari festival Just for Us Pause. Saat ini, pemenang dari kelompok lain sudah ada di sini juga. Masing-masing menemukan tempat dan duduk. Mereka mengabaikan pertengkaran antara Tang Wulin dan Lan Fauzi sebelumnya dan bertindak seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tidak ada komunikasi di antara mereka. Seolah-olah mereka benar-benar siap bertarung melawan saingan cinta lainnya. Di dalam Mingdu Coliseum, pengaturan interior telah memberikan tampilan yang sama sekali baru. Tahap asli kompetisi masih ada, tapi ada platform lain setinggi sekitar 20 meter yang dibangun di sampingnya. Platform persegi tidak terlalu besar dan paling banyak hanya dapat memuat 4-5 orang. Seluruh platform dihiasi dengan kemegahan luar biasa. Tidak ada keraguan bahwa itu akan menjadi lokasi di mana Putri Naga Perak akan memilih pasangannya. Arus orang berdatangan ke Coliseum. Segera, seluruh Mingdu Coliseum terisi hingga penuh tanpa kursi kosong. Coliseum cukup berisik, dan mata para penonton penuh dengan antisipasi. Siapa yang akan kembali dengan kecantikan di pelukannya pada akhirnya dan akankah kecantikan itu memilih Yang Mulia Yulong Yue? Ini adalah pertanyaan yang ditunggu-tunggu oleh semua orang untuk dijawab. Banyak yang membuat tebakan sendiri. Tanpa diragukan lagi, Yulong Yue adalah kandidat yang paling mengesankan, tetapi tidak ada kekurangan kontestan yang luar biasa dari grup lain. Penonton mendukung pesaing yang berbeda, sehingga diskusi menjadi lebih panas. Ini karena sangat mungkin para kontestan akan bertarung di festival Just for Us Pause pada akhirnya. Hasilnya, pelindung di Coliseum sama seperti sebelumnya. Peralatan canggih dipasang sebagai persiapan untuk keputusan akhir Putri Naga Perak. Komentator sudah ada di tempatnya. Meskipun mungkin pada hari ini, dia harus disebut pembawa acara. Ai Fei mengenakan setelan putih, dan dia sudah duduk di bilik komentator yang terletak di satu sisi platform utama. Para hadirin yang terhormat, silakan duduk secepat mungkin. Harap tetap diam.
Putaran final Festival Just for Us Pause akan segera dimulai. Setelah beberapa hari kompetisi dan pemutaran film, tidak ada keraguan bahwa kontestan yang berhasil mendapatkan tempat di babak seleksi final hari ini adalah pesaing paling tangguh dari generasi muda. Ini akan menjadi momen yang menyenangkan. Aku bertanya-tanya bagaimana Yang Mulia Putri Naga Perak akan memilih hari ini. Terus terang, Anda semua tidak tahu, dan saya juga tidak tahu. Kita harus melihat bagaimana Putri akan mengembangkan ketajaman untuk menemukan pasangan. Di bawah bimbingan Ivy, semua penonton perlahan-lahan menjadi tenang. Bahkan, kerumunan itu malah merasa sedikit gelisah. Mungkinkah tidak ada pertunjukan pembukaan ketika itu sudah menjadi momen terakhir dari festival Just for Us Pause berskala besar ini? Bagaimana mereka bisa memulai acara begitu saja? Tampaknya sedikit terburu-buru. Kenyataannya, rencana telah dibuat untuk pertunjukan seperti itu. Memang, seniman yang sangat terkenal di benua itu diundang. Meski begitu, jika karakter utama tidak bisa muncul lagi, apa gunanya melakukan pertunjukan untuk Pagoda Roh? Seandainya bukan karena mereka ingin melalui formalitas, Pagoda Jiwa bahkan telah mempertimbangkan untuk membatalkan babak final. Soul Land 3 Chapter 1548. Chapter 1548, Just for Us Pause dimulai. Saat ini, Kiamu Santing sedang duduk di peron utama. Ada pembuluh darah yang menonjol keluar dari dahinya, mengungkapkan suasana hatinya yang benar-benar kacau. Ekspresinya tampak sedikit ganas, dan tangannya menggenggam erat sandaran lengan kursinya. Kiamu Dongfeng duduk di kursi utama. Dia bertindak seolah-olah dia tidak memperhatikan ekspresi emosi cucunya di sisinya. Setelah waktu seharian dan semua rencananya telah dibuat, dia tidak lagi merasa gelisah. Dari sudut pandangnya, insiden itu tidak selalu berdampak buruk bagi Kiamu Santing. Anak laki-laki itu tidak mengalami cukup banyak kesulitan dalam hidupnya, dan kemunduran seperti itu seringkali menjadi motivasi untuk kemajuan Master Jiwa. Selain itu, hasilnya tidak terlalu buruk dan dia masih punya cara untuk mengelolanya. Karena itu, dia tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk menghibur Kiamu Santing. Kiamu Santing perlu melepaskan ikatan di sekitar hatinya sendiri dan menggunakan pengalaman itu untuk memacu dirinya maju. Dia harus memikirkan ini secara pribadi. Dia sudah menjadi pria berusia di atas 30 tahun. Jika dia tidak mampu melewati ini, bagaimana dia bisa mendapatkan persetujuan dari pejabat tinggi dari Pagoda Jiwa dan menjadi penggantinya untuk generasi berikutnya? Gu Yuena duduk di sisi lain Kiamu Dongfeng, mengenakan gaun emas yang jarang terlihat. Kepalanya yang berambut panjang ungu tertiup angin. Meskipun dia hanya memiliki sedikit riasan, dia cukup cantik untuk menarik napas. Kadang-kadang, perwira tinggi yang duduk di platform utama mencuri pandang ke wajah menawannya. Kiamu Dongfeng memandang Gu Yuena di sampingnya dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah kamu merasa percaya diri? Ya, benar. Gu Yuena mengangguk tanpa ragu-ragu. Baiklah, saya akan menunggu dan melihat. Kiamu Dongfeng sedikit mengangguk. Gu Yuena mengangguk sekali lagi tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Kiamu Santing akhirnya mengalihkan pandangannya ke Gu Yuena. Dia akan mengatakan sesuatu, tetapi dia menahan diri dan mengerutkan kening lebih dalam. Ada aura tak berbentuk yang merembes keluar dari tubuhnya. Dalam hatinya, dia melolong histeris tanpa henti, aku ingin menjadi lebih kuat dan bahkan lebih kuat. Perasaan gagal itu sungguh menyiksa baginya, apalagi saat itu terjadi dalam peristiwa yang begitu luas dilihatnya. Dia tidak ingin mengalami kekalahan lagi selama sisa hidupnya. Akibatnya, dia harus membuat dirinya lebih kuat. Baiklah, aku akan menjelaskan aturan putaran final Festival Just for Us Pause sekali lagi. Di luar, Ivy sudah mulai menjelaskan detail tahapan terakhir kontes. Saat memasuki babak final, setiap kontestan memiliki kesempatan untuk dipilih oleh Nona Gu Yuena. Sebentar lagi, Nona Gu Yuena akan mengunjungi panggung secara pribadi. Selama proses seleksi, setiap fan Hao Douluo yang telah memasuki babak final akan diberi kesempatan untuk mempresentasikan dirinya, menawarkan hadiah, menunjukkan kemampuannya atau mengucapkan kata-kata yang menyentuh untuk memenangkan hati Nona Gu Yuena. Pada gilirannya, Nona Gu Yuena juga diizinkan untuk mengajukan pertanyaan atau meminta jodoh. Ketika setiap kontestan selesai menampilkan diri, dia akhirnya akan membuat keputusan dan memilih pria yang dia suka. Seluruh proses tidak dianggap rumit. Faktanya, itu bahkan bisa digambarkan terlalu sederhana, setidaknya jika dibandingkan dengan babak sebelumnya. Namun, hasilnya masih sangat dinantikan oleh penonton. Alhasil, penonton tak lagi menebak-nebak, melainkan hanya menunggu hasil akhirnya. Karena tidak ada yang mendahului,
mereka harus langsung menuju ke acara utama. Jadi, kami akan mengundang 10 talenta luar biasa dari Just for Aspals Festival untuk memasuki arena selanjutnya. Mari kita sambut mereka dengan tepuk tangan meriah. Penonton dan teman-teman, teriak dengan lantang nama orang itu di hatimu yang akan memenangkan Dewi. Seketika, teriakan sekuat gelombang seismik terdengar dari panggung pengamatan. Meskipun nama lain juga dipanggil, suara orang yang meneriakkan nama Yulong Yue mendominasi yang lainnya. Seolah-olah hanya ada satu suara di seluruh arena. Yulong Yue, Yulong Yue, Yulong Yue. Saat dia mendengarkan sorakan yang intens, tubuh Qiang Zhangting menggigil di platform utama. Dia berharap mereka meneriakkan namanya dengan begitu buruk. Seperti yang dia bayangkan, dia akan memenangkan gadis itu dalam acara yang sangat dinanti ini. Namun, semuanya telah berubah. Tidak ada yang berjalan sesuai rencananya. Semuanya sangat menjijikkan, dan itu semua salah anak itu. Dialah yang menghancurkan saat-saat indah dan bahagia. Meskipun hasilnya tidak akan berubah pada akhirnya, penghinaan dan penyesalan yang dia rasakan tidak akan pernah meninggalkannya. B***R. Kamu B***R. Dia tidak pernah membenci seseorang seburuk yang dia lakukan sekarang. Ini karena orang-orang yang dia benci di masa lalu pada dasarnya sudah mati. Yulong Yue, aku pasti akan memotong mayatmu. Aku juga akan menggunakan segala cara yang mungkin untuk membunuhmu. Qiang Dongfeng tanpa ekspresi seolah-olah semua yang terjadi tidak ada hubungannya dengan dia. Ia menyaksikan kontestan memasuki arena kompetisi dalam satu file dan berjalan menuju panggung kompetisi. 10 orang berbaris maju sesuai urutan nomor kelompok mereka. Para penonton bersorak lebih intens begitu mereka melihat orang ketiga berbaris. Tang Wulin tersenyum saat dia mengangkat tangannya dan melambai ke kerumunan di platform tontonan. Dia memiliki ekspresi yang mulia di wajahnya. Lan Fozi berjalan tepat di belakangnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara dengan lembut. Mengapa kamu harus begitu sombong seolah-olah kamu pasti akan menang? Tang Wulin menoleh dan meliriknya. Apa tujuan mengatakan sesuatu yang aneh seperti itu? Mungkinkah kamu akan menang? Aku, Lan Fozi sangat ingin mengatakan, aku akan menang. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu? Tetapi dia tidak benar-benar merasa percaya diri karena dia tidak dapat menemukan bagian dari dirinya yang lebih kuat daripada Tang Wulin. Siapa yang akan saya pilih jika saya berada di tempat Putri Naga Perak? Puff, puff, puff. Apa yang saya pikirkan cacingan itu sangat menjijikkan, kenapa aku memilih dia, Anak ini, puff. Secara alami, Tang Wulin tidak menyadari senam mentalnya, tetapi dia bisa mengetahui banyak hal hanya dengan melihat ekspresi tidak menyenangkannya. Tatapannya berubah lebih dalam. Ujian hari-hari mungkin bisa menjadi ujian besar baginya. Di sisi lain, bagian terpenting dari tes ini ada pada dirinya. Dia sudah bisa merasakan kehadirannya. Dia berada di satu sisi panggung kompetisi di belakang panggung. Dia begitu dekat dengannya, berdiri di tempat yang tepat, tapi dia tampak begitu jauh. Gu Yue, bagaimana kamu akan memilih hari ini? Pada kenyataannya, tidak ada yang kurang percaya diri seperti Tang Wulin untuk dirinya sendiri. Ini karena hanya Tang Wulin yang mengerti bahwa Gu Yuena tidak ikut serta dalam festival Just for Aspals karena alasan yang sederhana. 10 kontestan berbaris berjajar dengan jarak 3 hingga 4 meter di antara mereka masing-masing. Mereka semua adalah pria muda dan berbakat. Yang tertua di antara mereka tampaknya berusia lebih dari 30 tahun. Seorang pria berusia 30 masih bisa dianggap sebagai pemuda di jajaran Master Jiwa Elit. Tang Wulin tentu saja adalah kandidat favorit. Suara orang-orang yang bersorak untuknya semakin keras. Selain orang-orang yang meneriakkan Yulong Yue, beberapa sudah mulai memanggil Gu Yuena juga. Suara Ai Fei yang sedikit bersemangat terdengar berkata, dan sekarang, kita akan menyambut bintang pertunjukan kita dan pembuat keputusan di Festival Just for Aspals hari ini, Putri Naga Perak, Nona Gu Yuena. Langit tiba-tiba menjadi gelap, dan pilar cahaya perak turun dari langit, mendarat di tempat yang sedikit lebih jauh. Para penonton menyaksikan siluet muncul perlahan di bawah penerangan perisai cahaya. Gaun emasnya melayang lembut sementara rambut ungunya tertiup angin. Dia membuka lengannya seperti seorang gadis peri, dan rasanya seolah-olah 1 abad telah berlalu dalam saat-saat tersingkat. Dia melayang turun dan mendarat di peron. Pada saat itu, dia begitu indah, cantik dan luar biasa sehingga dia menarik napas. Kerumunan para audikolisem tiba-tiba menjadi tenang pada saat itu. Di mata semua orang, Gu Yuena tampaknya telah tumbuh beberapa kali lebih besar, sampai-sampai mereka dapat dengan jelas melihat kecantikan dan sosoknya yang tak tertandingi. Faktanya,
Bahkan Tang Wulin tidak bisa menahan perasaan kegembiraan yang tak terlukiskan ketika dia melihatnya. Emas. Dia memilih gaun berwarna emas. Kemudian, dia melihat mata Gu Yuena, cerah dan sangat ungu. Mereka tidak menunjukkan emosi, tetapi Tang Wulin dapat dengan jelas merasakan bahwa ada sesuatu yang tersirat dalam tatapannya yang indah. Pada saat itu, segala sesuatu di sekitarnya sepertinya telah menghilang. Rasanya seolah-olah hanya ada mereka berdua di semua keberadaan. Senyum tipis muncul di wajahnya. Tang Wulin menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan pikirannya yang sedikit terangsang. Tatapan Lan Fauzi juga mendarat di tubuh Gu Yuena. Dia menyemburkan dengan tulus dari lubuk hatinya, dia cantik. Dia benar-benar luar biasa. Kemudian, dia menoleh ke samping tanpa sadar dan melihat ke arah Tang Wulin. Dia menyaksikan saat dia menatap lurus ke platform. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, ada perasaan di hatinya yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Menampilkan etiketnya, Gu Yuena mengangguk dengan lembut untuk menyapa 10 kontestan di bawah panggung. Saya percaya bahwa setiap orang telah menjadi sangat cemas menunggu hari ini. Jadi sekarang, ke-10 kandidat terpilih masing-masing akan diberi kesempatan untuk menampilkan diri. Atas nama keadilan, kami akan menentukan urutan dengan menarik undian. Tang Wulin tersenyum dengan tenang. Saatnya akhirnya akan tiba. Gu Yuena berdiri di sana, peron tampak bersinar di hadapannya. Kandidat pertama yang akan tampil adalah Ai Fei meninggalkan mereka dalam ketegangan sebelum berkata, kontestan dari grup nomor 4, Yang Mulia Lan Fauzi.